Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddara alaina bil jamaah wa karrama alaina bis salamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ihwatu iman, bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah bisa dipertemukan di bulan suci Ramadan, semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin menyampaikan satu nasihat, bahwasanya ada 3 sungai yang mampu membersihkan, mencuci dosa dan kesalahan manusia di dunia. Jika 3 sungai ini dimanfaatkan, dipakai untuk mencuci, membersihkan dosa, maka di akhirat dia sudah bersih. Namun bila 3 sungai ini tidak dimanfaatkan, tidak digunakan, maka dia mau tidak mau harus dicuci di sungai yang keempat. Sungai yang keempat itu adanya di akhirat nanti. Lalu apa saja 3 sungai tersebut? Yang pertama, sungai dalam bentuk taubatan nasuha. Taubatan nasuha diibaratkan seperti sungai karena mampu bisa menghapus dosa dan kesalahan. Seperti sungai, airnya mampu membersihkan debu, kotoran, daki, dan lain sebagainya. Surat At-Tahrim ayat 8. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Orang yang beriman, bertobatlah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Pasti Allah akan menutup, akan menghapus keburukan, kesalahan, kejelekan, kejahatan kalian. Jadi yang pertama, mangga sungai taubatan nasuha. Sungai yang kedua dalam bentuk beramal kebaikan. Memperbanyak amal kebaikan. Di bulan Ramadan ini, pintu-pintu untuk beramal kebaikan sangat terbuka luas. Dari mulai bangun, tidur, bangun kembali. Tidur, bangun, tidur kembali. Semuanya berpeluang untuk dijadikan amal kebaikan. Berpotensi pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Di dalam surat Al-Furqan ayat
ke-70 Allah berfirman, illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Orang yang bertobat, orang yang beriman, orang yang beramal soleh, amal kebaikan, maka Allah akan mengganti keburukan-keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau taubatan nasuha, Allah akan menghapus, akan menutup. Tapi kalau amal kebaikan, Allah akan mengganti keburukan dengan kebaikan. Makanya Rasul pernah mengingatkan, wa'at bi'is sayyi'atil hasanata. Ikuti keburukan dengan kebaikan. Insya Allah kebaikan akan menghapus keburukan. Sungai yang ketiga adalah dalam bentuk musibah, dalam bentuk ujian. Ujian apa? Ujian apa saja yang Allah uji, yang Allah coba kepada seseorang, lalu orang itu sabar, lalu orang itu ridho dengan ujiannya, maka dia mampu akan menghapus dosa dan kesalahannya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang mukmin yang diuji oleh Allah berupa capek, berupa sakit, berupa bingung, berupa sedih, berupa gangguan, berupa kesusahan, sampai duri yang menusuk tubuhnya, kecuali Allah akan menghapus dosa-dosanya. Ujian-ujian yang tadi disebutkan kayaknya sih makanan sehari-hari itu Maya. Sudah terbiasa bingung, sudah terbiasa capek, sudah terbiasa sakit, sudah terbiasa susah, sudah terbiasa ada gangguan, dan lain sebagainya. Ternyata ujian-ujian itu mampu dan bisa untuk menghapus dosa dan kesalahan. Jadi itulah 3 sungai yang berpotensi untuk membersihkan dosa dan kesalahan manusia di dunia. Taubatan nasuha, beramal kebaikan, sabar, ridho, menerima ujian. Bila 3 sungai ini tidak bisa, tidak pernah taubatan nasuha, tidak banyak beramal baik, tidak pernah diuji atau diuji tapi ngagurutu. Tahu ngagurutu? Apa ya ngagurutu, Bah? Gelendeng. Nah, gelendeng. Nuhun, terima kasih. Gelendeng. Diuji tapi gelendeng. Kata orang Sunda, ngagurutu. Berarti tidak mampu menghapus, membersihkan dosa dan kesalahan. Mau tidak mau, harus ada sungai yang keempat. Sungai yang keempat di mana? Di akhirat. Di akhiratnya di mana? Di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Allah telah mengingatkan di dalam surat An-Nisa ayat 56. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazukul adab. Ketika seseorang dimasukkan ke dalam neraka, kulitnya, tulangnya hancur, tapi tidak mati.
Ini masalahnya. Kalau hancur, mati, tidak akan merasakan sakit. Hancur, rusak, hidup. Dan ketika sudah hancur, baddalnahum juludan goeroha. Allah ganti lagi dengan tulang kulit yang baru. Di dalam hadis disebutkan, tubuh manusia sudah menjadi debu, sudah menjadi arang, sudah menjadi ruhak. Tapi hidup, kemudian dikembalikan lagi. Naudzubillah, kita sering berdoa, wakina azab bannar. Jagalah kami ya Allah dari siksa neraka. Karena tidak ada yang mampu. Jadi jangan sampai dicuci di sungai itu. Jangan sampai. Api dunia yang biasa dipakai masak, yang biasa dipakai membakar besi, baja, kayu, kertas, atau apapun namanya lah yang dibakar oleh api di dunia, itu baru satu bagian dari sab'ina juz'an min nari jahannam, dari 70 bagian api neraka jahanam. Jadi api yang diturunkan ke bumi itu baru satu. Sudah mampu menghancurkan besi, baja, kayu, kertas, apalagi. Hancur semuanya oleh api yang satu. Di akhirat, yang untuk mencuci manusia-manusia itu bukan satu bagian lagi, tapi sudah sab'ina juz'an, sudah 70. Naudzubillahi minzalik. Marilah kita manfaatkan 3 sungai di dunia ini supaya Allah menghapus, membersihkan dosa dan kesalahan kita. Ada sebuah pertanyaan dari Rasul, wahai sahabatku, jika seseorang di depan rumahnya ada sungai yang airnya mengalir bersih, lalu orang itu mandi sehari 5 kali di sungai itu, bersih tidak badannya? Sahabat menjawab, atuh bersih, pasti bersih. Kata Rasul, demikian juga sholat 5 kali sehari semalam itu akan membersihkan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan manusia. Mudah-mudahan dengan bertaubatan nasuha, dengan memperbanyak amal kebaikan, dengan sabar, rela, ikhlas menerima bentuk ujian musibah dari Allah, semoga semuanya menjadi amal soleh, semoga semuanya menjadi pembersih dosa dan kesalahan kita semua. Amin ya robbal alamin. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan pas 10 menit. Insya Allah di pekan depannya kita akan bertemu kembali. Semoga semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Biasa kalau saya memimpin salat tarawih mengambil formasi 4-4-3. Nuhun, aku qauli hada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.